Bisa jelasin nggak background dan nama dan lain-lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk background, nama saya Meidina. Saat ini saya kesibukannya saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Untuk kesibukan, saya sekarang bekerja di Jakarta Selatan juga sambil melanjutkan kuliah S2. Jadi kalau versi kaum urbannya udah di kaum urban banget lah ya, yang notabene bercampur, dan di Jakarta Selatan ini di perkantoran yang memang urban banget lah ya. Iya. Sorry, saya mau nanya, latar belakang motivasi hijrah itu berawalnya dari tahun berapa? Berawalnya mungkin dari tahun 2014-an ya, saat itu. Latar belakangnya ya karena merasa hijrah itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi bisa memenuhi kebutuhan spiritual saya, emosional, bahkan intelektual. Oke. Ya memang basically keraguan dalam jiwa lah ya, memang keresahannya pengen hijrah. Terus setelah itu yang pertama kali mendorong itu apa gitu? Pas tahu, oh iya ada ternyata komunitas hijrah, itu dari mana? Sosial media tentunya. Di 2014. Ya, saat itu kan memang lagi baru-baru banget Instagram itu sangat aktif ya orang-orang yang di Instagram. Jadi pas melihat di Instagram banyak sekali, awalnya kan saya juga pecinta buku. Awalnya saya pecinta buku dan saya menemukan bukunya Ustadz Felix Xiao. Dari situ saya melihat ada komunitas Yuk Ngaji. Setelah itu saya sering cari buku, ada buku juga tentang jilbab, saya agak lupa dulu bukunya apa. Tapi di situ juga saya menemukan satu komunitas SPI, Solidaritas Peduli SPJ, Solidaritas Peduli Jilbab di situ. Solidaritas Peduli Jilbab. Ya. Jadi yang mendorong pertama kali ketika saya pengen hijrah itu selain memang tadi keresahan di dalam jiwa, ada trigger dari sosial media ketika kita scroll lah ya. Iya. Jadi ketika melihat sosial media, banyak orang juga yang saya lihat itu memiliki background yang sama, tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan di situ nggak merasa sendirian. Jadi merasa semakin dipermudah dan semakin semangat juga karena di sana juga banyak menemukan kayak ceramah-ceramah, insight-insight baru juga. Oke. Terus nyaman nggak di sosial media itu kan adanya video paling pendek gitu ya, ataupun panjang 1 jam gitu untuk kajian. Nyamannya ketemu offline atau online nih bagi kaum urban yang memang kesibukannya banyakkan kerja lah ya di kantoran seperti ini? Yang pastinya untuk offline online kan semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tapi menurut saya online itu sangat-sangat membantu, apalagi di tengah-tengah kesibukan. Misalkan kan kalau misalkan dulu sebelum adanya digitalisasi kita harus keluar, menghabiskan waktu di perjalanan, belum lagi nanti menguras energi capeknya, terus mencari lokasi. Kalau sekarang sudah digitalisasi itu kita sangat fleksibel sekali, bisa melihat yang pendek pun kan tentunya itu ya Kak, yang intinya. Malah yang poin-poinnya yang dijadikan video pendek itu sangat membantu justru. Jadi bukan tidak nyaman, justru malah membuat sangat nyaman. Karena itu inti-intinya. Kalau yang untuk 1 jam itu ya menurut saya tidak ada hambatan juga, malah seperti merasa offline. Jadi melihat yang banyak, satu sesi ceramah tanpa harus keluar dan bisa kapan saja. Yang sering ditonton kajian hijrahnya itu komunitas hijrah di sosial media itu komunitas apa? Yang sering dapet FYP atau apalah ya? FYP saat ini atau saat dulu? Waktu itu. Waktu saat itu. Seringnya ini sih, SPJ tadi, Solidaritas Peduli Jilbab. Karena waktu itu memang ada keinginan, ya meskipun ya belum sempurna menutup hijabnya ya, waktu itu pengen yang panjang-panjang. Karena merasa sebagai perempuan itu memang harus terlindungi, terus menjaga izah dan ifah juga. Itu yang pertama untuk EPP. Yang kedua tentang, dulu kan ngefans banget ya sama Ustadz Felix Xiao. Dulu juga ada ya cita-cita yang meskipun saya sampai sekarang belum sempurna ya. Dulu kan Ustadz Felix Xiao itu menggaungkan jargonnya itu ya gak boleh pacaran ya intinya gitu. Ya itu yang paling banyak di FYP tentang jilbab dan larangan untuk berpacaran. Jadi memang pembahasannya juga tidak yang expert ya, hanya pembahasan tentang
pola kehidupan sehari-hari aja berarti. Iya, memang tidak expert, tapi menurut saya itu adalah hal-hal kecil yang akan memiliki dampak besar. Sangat bagus juga tuh Ustadz Felix Xiao, bahkan Ustadz Hanan Attaqi. Kalau sekarang ya, saya sangat setuju sekali. Kenapa sih Ustadz Hanan Attaqi intinya sekarang kan suka ada ya di FYP. Kalau untuk yang sekarang ya, kenapa tentang cinta-cintaan, tentang hal yang sangat mendasar? Karena itu adalah rumah gitu, dasar-dasar orang yang mau berhijrah itu justru hal kecil yang dampaknya sangat besar di kemudian hari. Bahkan untuk keberlanjutan jangka panjang, apa yang ingin dilakukan perubahan oleh seseorang. Dan terus transformasi diri di lingkungan ini ya, itu dampaknya gimana tadinya dan setelahnya? Awalnya kan merasa apa ini sendiri ya, ketika sama teman-teman satu circle, wah apa ini saya sendiri gitu. Tapi ketika mengikuti hijrah itu adanya perubahan circle, jadi teman-temannya pun merasa wah ternyata banyak loh yang seperti ini, ternyata wah saya normal-normal saja merasakan kegelisahan kayak gini. Oh nggak apa-apa loh, karena teman-teman yang lain juga merasakan hal-hal yang sama. Dan tentunya banyak keyakinan-keyakinan baru yang tadinya ragu, oh apa emang terlalu rajin ya, oh emang terlalu ini banget ya, kayak ngikutin banget, terlalu serius banget. Wah ternyata itu adalah hal-hal yang sebenarnya harus tapi dinormalisasi menjadi asing gitu. Berarti Selama ini komunitas itu sebuah pengkuatan jati diri kita ya, yang tadinya kita merasa sendiri mungkin di lingkungan kaum urban yang memang notabene berbeda banget. Ketika kita masuk situ, oh ini jadi banyak temen gitu. iya. Dan itu yang membuat pede ya. Iya, Jadi tren berhijrah itu suatu wadah trigger untuk kita lebih baik. iya tentunya. Apalagi kalau sekarang, dulu kan ya mungkin pas zaman-zaman waktu sebelum-sebelumnya kan itu ya SPJ, Solidaritas Peduli Jilbab, dan Yuk Ngaji. Nah sekarang kalau saya ada lagi sekolah pranikah. Nah itu kan tadi kan yang kakak bilang itu yang dasar-dasar kan, tentang hal-hal yang nggak ekstrim. Kalau sekarang sih juga jadi bertahap gitu kan, yang tadinya hal-hal mendasar, sekarang hal-hal yang lebih kompleks itu saya dapat di sekolah pranikah. Itu hubungan dengan orang tua, dengan teman, bahkan dengan umat itu juga. Jadi hijrah itu maksudnya bertahap dari yang dasar sampai yang kompleks pun dengan rentan waktu tertentu. Oh jadi intinya gini, kesimpulan saya kalau saya salah kurang koreksi ya. Awal dapat dari hijrah itu ketika kita ke-trigger di sosial media, lalu kita kecimpung di komunitasnya. Setelah merasa puas di situ, kita upgrade skill atau jati diri lagi atau knowledge yang lebih tinggi lagi, kita akan mencari lagi di luar Yuk Ngaji gitu ya dan lain. Apakah seperti itu? Iya, Karena di Yuk Ngaji dan lain-lain itu hanya sebuah fundamental gitu, dasar-dasar aja. maksudnya gimana? Jadi kayak pembahasan fikih. Iya. Kan kita pengen tahu kalau sudah berkeluarga dan lain kan pembahasan fikih, Iya. notabene Islamnya, hadis dan Qur'annya, skill up lagi nya di tempat lain gitu, bukan di tempat Yuk Ngaji. Karena kan dari waktu juga ya, karena dulu kan memang saya aktifnya di sana. Terus udah gitu seiring berjalannya waktu mau level up lagi ya tentang fikih, tentang yang lain-lainnya. Iya betul. Jadi itu dari langkah awal dulu, karena memang kan yang seperti itu kan ada tingkatannya juga, kayak misalkan Ustadz Hanan Attaqi ya kalau sekarang, kalau Gen Z yang sekarang. Itu memang langkah awalnya. Setelah langkah awal, setelah itu juga pertama ke-trigger dari sosial media dulu tentunya. Dari situ muncul lagi nih, ada level up lagi. Jadi mau ikut komunitas lain lagi, belajar yang lebih rumit lagi, ya berawal dari hal-hal yang kecil. Oke. Berarti saya simpulkan semua nih. Dari 10 sampai 100%. Berapa persen sosial media itu mempengaruhi ideologi atau cara berpikir kita untuk berhijrah? Kalau yang besar-besar gak apa-apa saya kasih. Iya, Hampir 100. hampir 100% ya. Iya. Berarti awal kita ke triggernya memang sosial media. Ya apalagi sekarang kan zaman, bisa saya bilang 100 sih. Apalagi sekarang zaman
digitalisasi. Apa-apa lihatnya dari sosmed, dan itu nggak salah gitu, karena memang pengaruh zaman juga kan, dan itu merupakan hal yang sangat normal sekali. Jangankan milenial, Gen Z, bahkan Gen X, baby boomer juga sekarang kan melek digital. Jadi apa-apa ngelihatnya dari sosial media, dan sosial media itu perannya sangat besar sekali dalam hijrah dakwah, sangat besar. Oke, terima kasih Kak Medina ya, Ya. sudah mau diwawancarain. Mungkin sekian dulu, nanti kita berinjak ke narasumber yang lain untuk Baik. ditanyakan apakah hal ini serupa atau berbeda. Oke, baik, terima kasih Kak untuk Medina. kesempatannya.